wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir mengikuti diskusi ini. Ini tugas saya sebagai TGB Angkatan 9 Modul 1-4. Nyatanya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang akan kita bahas pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang besar. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol. Nah, restitusi segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Bapak Ibu, biasanya saya berkata disiplin nih, ya kan? Yang sebelah Ibu apa bisa? Disiplin itu apa sih? Patuhan biasanya ya. Patuh terhadap aturan. Ya. Nah, ini disiplin positif ini tanpa hukuman dan hadiah. Biasanya kita kalau di sebagian anak-anak itu kan harus ada hukuman gitu ya. Itu diberi hadiah sehingga anak mau disiplin, tapi di sini diusahakan positif ya, tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh. Okay? Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Namun sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik berarti dari dalam diri anak tersebut, ya, kesadaran, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu berarti dari luar, misal diberi hadiah, ya kan? Itu baru untuk itu tidak. Yang diusahakan adalah dari motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nanti anak disiplin itu tanpa ada takutan akan hukuman ataupun karena diiming-imingi hadiah. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Misalnya apa? Manusia bertahan hidup berarti melakukan apa contohnya? Makan, ya kan? Bertahan hidup, ya. Adaptasi juga. Kayak sayang dan rasa diterima. Kesenangan, butuh kesenangan. Penguasaan dan kebebasan. Anak-anak kita pasti juga itu. Ya. Misal kalau anak tidak mengerjakan PR, berarti dia punya rasa apa? Kebutuhannya bebasan, ya kan? Bebasan. Pertanyaan pantik, setuju atau tidak setuju? Nanti Bapak Ibu menerangkan ya, setuju apa tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Setuju. Ya, setuju Bu. Setuju. Ya. Itu semua. Di sini itu hukuman sebenarnya ya bukan mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena dengan hukum nanti anak itu menjadi pribadi yang negatif. Suatu saat bisa benci gurunya, ya, atau akan berulang lagi kejadian itu. Pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar? Kemudian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Berarti motivasi apa ini? Ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Ekstrinsik ya. Iya. Tepat apa tidak? Tidak, kurang ya. Ya, yang kita harapkan itu dari motivasi intrinsik. Oke. Memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Saya dari SD diberi hadiah, nanti dia akan selamanya jangka panjang ya akan meningkatkan disiplin. Benar tidak? Setuju nggak? Tidak ya. Alasannya apa? Nanti anak cenderung pengen mendapatkan reward terus, hadiah terus. Ya. Tuh, anak ketergantungan ya. Iya. Ketergantungan. Dia tidak mau belajar. Ya. Kita setuju ya. Teori motivasi perilaku manusia. Pernyataan berikut termasuk motivasi internal atau eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi apa? Motivasi apa ini? Internal atau eksternal? Eksternal. Oke. Ya, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Eksternal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya, ya kan? Jika saya belajar akan menjadi orang seperti apa, timbul motivasi internal sadar. Oke. Nah ini motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Ya, yang kita harapkan anak-anak mempunyai disiplin positif. Karena ini yang berpengaruh terhadap visi sekolah ya kan? Sekolah apa? Visi sekolah itu mewujudkan siswa yang profil pelajar Pancasila. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan, murid menjadi rendah diri, minder. Karena dihukum ada teman-temannya, murid menjadi rendah diri. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu, merenungi kesalahan. Konsekuensi, biasanya apa sih contohnya? Konsekuensi, misal anak melupakan minuman temannya, gimana? Dengan murid bagaimana? Ya kan? Contohnya melakukan apa misalnya? Memberitahu apa pada anak itu yang tadi melupakan minuman temannya ke lantai? Bersihkan ya, masuk konsekuensi, ya bukan hukuman. Tindakan guru. Catat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, itu pada anak terlambat sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid di sekolah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bapak Ibu pernah ngasih hukuman anak? Ada yang misal hukuman fisik? Pernah? Ya. Jangan sampai ya, boleh. Apa itu restitusi? Kita bahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekali lagi, identitas sukses disiplin yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tadi ya merupakan minuman ya, bersihkan harus terjadi.
Kemudian restitusi merupakan pilihan. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ini ada pertanyaan nih, jika kita sebagai guru melakukan restitusi terhadap kasus yang dialami oleh anak, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini positif. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi netral, restitusi sifatnya positif. Ya, nanti Bapak Ibu Guru bisa menerapkan restitusi ini di kelas masing-masing untuk menangani kasus anak. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, itu tujuan kuliahnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi sama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan ya, terjadi kesalahan. Dua, memperbaiki hubungan antar temannya supaya apa? Bisa baik lagi, tidak bermusuhan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini karakter bukan tindakan. Jadi, kalau hukuman kan tindakan, ini karakter, penguatan karakter diri anak. Restitusi fokus pada solusi dalam pemecahan masalah. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 3. Restitusi ya. Pertama, validasi kebutuhan, menyatakan keyakinan, menstabilkan identitas. Contoh kasus ini ya. Misal di kelas ada kasus. Contohnya, ketika saya mengadakan ulangan harian matematika di kelas, ada seorang anak yang bernama Afwan. Afwan tidak belajar sehingga tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Afwan mencontek temannya Eva. Eva tidak mau jawabannya dicontek Afwan, namun Afwan memaksa dan akhirnya terjadi keributan. Eva mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya di kantor setelah ulangan matematika selesai. Nah, ini pertama kan segitiga restitusi ya. Yang pertama validasi kebutuhan. Ada dialog antara guru dan Afwan. Ini cara menyelesaikan masalah, bukan dengan hukuman tapi dengan restitusi. Ya. Afwan, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Eva? Saya mencetak jawab, saya mencontek jawaban Eva, Bu. Mengapa kamu melakukan itu? Saya tidak bisa mengerjakan, Bu. Apakah kamu tahu dengan memaksa mencontek dan memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor? Dan kamu ada masalah? Iya, Bu. Saya tidak belajar, jadi saya tidak bisa mengerjakan ulangan. Ya. Itu segitiga restitusi ya. Pertama validasi kebutuhan. Jadi kalau ada anak-anak bermasalah di kelas, jangan langsung dimarahin di depan teman-temannya. Setelah selesai baru anak dipanggil, dilakukan segitiga restitusi. Ya. Yang kedua, menstabilkan identitas. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama.
berpikir bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Iya, Bu. Ya, Ibu lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Yang kedua, dengan cara menstabilkan identitas. Lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba ini tolong. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Rajin belajar dan saling menghormati sesama teman, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus mencontek dan tidak mau belajar? Saya ingin jadi orang yang pintar dan bisa menghargai teman, Bu. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Itu tadi penyelesaian masalah nih, kasus di sekolah yang kita jumpai ada seorang anak mencontek temannya. Jadi kita tidak langsung menghukum anak tersebut, ya. Tapi nanti kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang telah kita buat dengan melakukan tiga restitusi. Posisi kontrol guru. Kita sebagai guru harus punya posisi kontrol. Pertama, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima, posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu Bapak Ibu guru sebagai apa? Lakukan yang pernah menghukumkan, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita jelaskan masing-masing ya. Posisi kontrol sebagai penghukum. Guru berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, guru mukul murid yang tidak mengerjakan tugas. Pernah? Dan sampai ya. Guru mukul murid dengan berdiri di depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Guru memberikan nilai buruk pada murid yang tidak mengikuti ulangan. Yang kedua, posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Contohnya, guru berkata pada murid yang tidak mengerjakan tugas, "Apa kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu?" Bertanya pada anak yang tidak mengerjakan tugas. Guru minta murid yang mencontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru yang berperan sebagai teman akan melakukan murid seperti teman sebaiknya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Namanya sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Misalnya ada anak yang tidak terlambat sekolah nanti setelah jam pelajaran dibicarakan empat mata, yaitu sebagai teman. Guru bermain dengan murid saat istirahat. Guru bantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Kadang kita kan murid anak merenung ditanya ada masalah apa. Nah, itu sebagai teman. Pernah Bapak Ibu? Sering bermain saat Kemudian sebagai pemantau, posisi kontrol pemantau. Berperan sebagai pemantau atau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan.
Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan atau norma yang berlaku di sekolah. Contohnya, guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan. Guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Guru mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Pernah nggak Ibu? Ya, sebagai pemantau. Terakhir, sebagai manajer. Guru berperan sebagai manajer akan mengolah kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Apa sih kondusif itu? Kondusif itu menyenangkan ya, menyenangkan. Dan motivasi murid untuk belajar. Sebagai contoh, menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terarah. Guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada murid. Contohnya misal kalau kita sedang mengajar, ada anak yang nilainya baik, kita bagaimana? Langsung berikan umpan balik ya, umpan balik. Dengan apa misal? Ya berbagi, iya bagus, bagus atau dengan tepuk tangan, ya. Posisi kontrol manakah yang sering Bapak Ibu lakukan? Yang sering lakukan sebagai hukum, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Yang sering Bapak Ibu lakukan apa? Pemantau. Teman juga. Bisa kita kelima-limanya ya, kelima-limanya pernah. Tapi di sini yang tidak baik hukum ya, karena negatif, dasarnya negatif. Kemudian posisi kontrol mana yang Bapak Ibu itu baik? Yang baik yang mana? Kalau ini ya yang paling baik sebagai manajer, ya manajer. Karena kan mengondisikan kelas yang kondusif. Oke. Kalau teman itu kadang dasi negatifnya apa? Nah, gurunya itu menjadi misalnya bermain dengan teman, dengan anak-anak, atau menjadi sehingga kan ada anak yang apa ya? Saya akrab dengan guru sehingga gimana kan ya? Nanti guru jadi kurang berwibawa, negatifnya. Patuhi aturan saya, awas. Itu sebagai apa? Teman, hukum, rasa bersalah, pemantau, manajer, sebagai penghukum. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Membuat rasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak dibantu bayarkan sebagai teman. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau ada anak yang menumpahkan makanan, minuman ya, nah kita misalnya sanksi atau konsekuensinya apa? Sebagai apa? Pemantau. Apa rencana kamu untuk berbagi hal ini? Sebagai manajer. Dan keyakinan kelas, ya. Bapak Ibu sudah pernah membaca kelas? Nah, ya. Nanti kita akan diskusi membuat yang kelas, ya. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Bedanya apa? Dari kelas dan keyakinan kelas, apa bedanya? Coba deh. Kalau peraturan itu kan dibuat dari satu pihak ya Bu. Kalau peraturan, misalkan dari guru aturannya seperti ini sudah ditetapkan sama guru. Kalau keyakinan kelas itu kan berarti semua dari siswa maksudnya iya para guru dasar kesepakatan bersama. Seperti itu Bu. Kalian close atau ini bagus ya. Peraturan kelas dibuat sepihak hanya guru.
Guru buat peraturan ini dapat di tembok, tanpa adanya kesepakatan dengan murid. Sehingga murid semuanya harus patuh terhadap aturan guru. Sementara yang kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Siswa punya undang-undang apa? Ya, disampaikan ke gurunya, jadikan keyakinan kelas. Keyakinan merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ini motivasi intrinsik. Implementasi keyakinan dilatar belakangi bahwa ditemukannya berapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan atau kebaikan atau kedisiplinan. Yang kelas berupa kalimat positif kepada kelas. Nilai-nilai kebajikan universal, keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, sendiri, kesabaran, keamanan. Jadi keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas harus mengandung nilai-nilai ini. Dan proses pembentukan keyakinan kelas mewujudkan budaya positif. Pertama, itu menanyakan pendapatan murid tentang masalah dan harapan kelas. Saat di kelas, Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, yang pertama menanyakan pada murid tentang masalah dan harapan kelas. Seperti apa sih? Seperti apa sih kelas kita itu? Ada bisa, Bu, saya pengen kelasnya bersih. Bu, saya pengen nggak ada yang berkelahi, gitu ya. Itu bisa diutarakan. Eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Kadang murid kan ingin kelasnya seperti apa impian kelas. Ambil kesimpulan dari ide murid, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Dari ide tadi dari murid diubah menjadi keyakinan kelas. Nah, kemudian tanda tangani kontrak yang kelas, tanda tangan semua murid supaya jika murid mau melanggar melihat, itu kamu udah tanda tangan kontraknya, sehingga anak langsung ingat keyakinan tersebut, tidak akan mengulangi lagi. Mau kesalahan, ingin keyakinan setelah dibuat. Peraturan kelas. Contoh peraturan kelas. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Nah, dari peraturan kelas itu dibuat keyakinan kelas. Coba menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh kan berarti negatif ya kan? Keyakinan kelasnya harus berupa kalimat yang positif. Itu rukun dengan teman. Apa nilai kebajikannya? Saling menghormati dan menghargai. Sekarang Bapak Ibu diskusi kita belajar membuat keyakinan kelas. Ini sudah saya persiapkan. Pertama buat peraturan kelas dulu. Masing-masing guru bisa satu, tapi ada 6 peraturan kelas. Tapi nanti kita dari peraturan kelas kita apa menjadi keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan apa dituliskan Satu yang tulis peraturan kelas. Harus memakai seragam. Itu masuk ya Bu? Peraturan kelas itu yang tidak boleh datang terlambat. Contoh keyakinan sama peraturan kelas ya bisa positif bisa negatif kalimatnya. Nanti dari peraturan itu kita jadikan keyakinan kelas. Disiplin masuk kelas. Tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Terus datang tepat waktu. Apa kok tidak terlambat? Siswa hadir sebelum 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Tidak tertib berarti ya waktu aturan. Datang. Apa Pak tidak boleh terlambat ke sekolah gitu aja ya? Ke sekolah tepat waktu. Tidak boleh
Tidak boleh terlambat. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh datang terlambat. Itu aja ya. Variasi. Nyala-nyala dibaca. Peraturan kelas. Peraturan kelas sama peraturan sekolah sama nggak, Bu? Iya, sama. Sama ya? Harus memakai seragam ya? Ya. Datang ke sekolah harus menggunakan seragam. Oh ya, menggunakan seragam sekolah. Sesuai bentuk. Menggunakan seragam sesuai Sesuai hari yang telah ditentukan. Dress code. itu memakai seragam. Disiplin pakaian ya. Memakai seragam. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ini biasanya 3 tren apa? Saya ini 3 tren ya. Melaksanakan tugas tidak sesuai jadwal. Untuk kurikulum. Terus disiplin itu keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan dan kebersihan Melaksanakan Kelas sesuai dengan jadwal sesuai jadwal yang ditentukan. Iya. Tidak boleh makan di dalam Ya, saat tidak boleh pelajaran. makan. Tidak boleh makan jajan Tidak boleh makan saat dalam pelajaran. Tidak saat boleh. jam pelajaran. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Makan Iya. tidak boleh ngobrol sama karena neng kelas, kadang neng laksi neng kuwi lah, neng ngono neng ngobrol sampah pada temannya. Tidak boleh buang sampah di kelas. Iya. itu juga ada juga. Juga ada. Nggak apa-apa. Berarti ini sampah. Membuang atau meninggalkan loh. Kalian tidak boleh mengobrol saat pelajaran. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, jauh. Sampah di Kalau ini sebenarnya kami tahu sebenarnya kamu sampah di kelas. Iya. Tidak coba tidak boleh membuang sampah di kelas. Berarti yang tidak boleh bercanda saat pelajaran kok. Memperhatikan Memperhatikan guru di saat jam pelajaran. Berarti itu keyakinan. Tidak boleh berbicara Iya, saat jam saat pelajaran. jam tidak boleh berbicara saat jam pelajaran. Jadi saat guru Tidak boleh berbicara saat jam pelajaran. tidak boleh ngobrol kayak ini kan diskusi Tidak boleh. tidak boleh berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan pelajaran. kan penjelasan dari guru. Nah,
Dilarang membuat gaduh, buat ribut. Di dalam kelas. Dilarang membuat gaduh dan ribut di dalam kelas. Oh, itu aja Kak, tidak boleh lari-larian. Nah, membuat Oh, gaduh. betul ya. Tidak boleh gaduh saat tidak boleh Dilarang Tidak boleh betul ya. membuat gaduh. Baik, ini yang terlintas tertib saat Pembelajaran. Tidak boleh gaduh saat pelajaran. Itu benar. Tidak Cantik itu boleh benar. gaduh saat pelajaran. Saat pelajaran. Mana? Makan udah ya tadi. Dilarang menghina dan ngejek teman. Membuli kok. Iya. Membuli ya. Dilarang Tidak boleh membuli membuli teman. teman. tidak boleh dilarang Tidak membuli, mengejek kok membuli. Membuli atau mengejek? Bahasa sekarang kan membuli. Iya. Tidak boleh mengejek. Mengejek, mengejek teman. Mengejek teman. Iya, Saling teman. menyayangi. saling menyayangi Saling menghargai, saling menghargainya. Tidak boleh Saling mengejek menghargai. teman. Saling menyayangi antar teman. Kalau misalkan menghargai kan kalau ada kekurangan fisik itu kan kita Ya, harus menanamkan menghargai menghargai dan sama-sama. Saling menghargai antar teman. Nah, umpamanya ada pendapat teman satu dengan dua, kalau kita menghargai pendapatnya. Nek orang ditomong pendapatnya harus dihargai. Menghormati atau menghargai? Menghargai itu lebih apa ya, cakupannya biasanya kalau dulu itu kaitannya kalau fisik sih. Antar sesama teman. Ini sama teman loh. Makan belum, makan dan minum. Katanya mau makan habis dilarang Harus makan. mengerjakan tugas. Oh, harus mengerjakan tugas dari dulu ya. Berarti ya, iya, kan? Dilarang menyontek saat ulangan. Nggak boleh nih, harus jujur dan Nah, Iya, itu dilarang. Saat ulangan. Semangat, Iya. Bu Ayu. Dilarang, tidak boleh mencontek yang dilarang. Dilarang menyontek. Dilarang menyontek Dilarang saat mencontek. Ujian. ujian atau ulangan. Iya, saat ulangan jangan mencontek. Ujian. Di saat ulangan, Ujian atau ulangan? ulangan ya, Ujian dan ulangan. Oh, Iya. ulangan mas Ted. Ulangan. Dilarang mencontek saat ujian. Saat ulangan. Saat ulangan. Ulangan dulu, ulangan Ujian. ya. Siap dan dulu ulangan. Ulangan. Ujian sekali toh. Ulangan harian, ulangan sumatif, ulangan. Dilarang merusak fasilitas sekolah. Ini masuk bukan sih? Fasilitas. Fasilitas. Mencoret-coret tembok. Dilarang. Dan dari jenengan dilarang mencoret-coret. Dilarang merusak sarana Oh, iya. dan prasarana. Menjaga. Menjaga. Niki menjaga, niki. Canggih sih, Mbak. Ngajari unur kok niki kok.
menjaga sarana dan prasarana, dilarang merusak sarana dan prasarana sekolah, dilarang merusak prasarana sarana sekolah. Kaya ngono iki tidak boleh membolos. Nah. Mau pulang sekolah tepat waktu baru bapak. Sesuai peraturan. Berarti nek bolos tidak termasuk sekolah izin, orang izin kan. Iya. Apa kaitan karo izin? Iya, Izin berarti kan aku sering tidak membolos, tidak boleh membolos. Misalnya begini, peraturan sekolah, peraturan kelas. Iya. Lagi yang ini nih. Nanti dulu misalnya kalau piket yang piket Piket wis. Tidak piket sendiri. piket apa? Piket sekolah. Ini piket sekolah boleh, terus ini jadi keputusan peraturan kelas. Ada piket kelas. Sesuai jasa. Rajin, Iya, rajin apa? Tidak boleh Rajin membolos. berangkat sekolah. Iya. Diskusi terus ya. tidak boleh membolos. Iya. Tidak boleh membolos. Berani bisa nih. Hah? 10. 10 kurang lebih. Tiga loh, yang sudah nilai keputusan ini. Nah, nilai keputusan. Tidak boleh membolos. Iya, ini. Iya. 10 orang tapi mana? Disiplin memakai seragam. Itu berarti Orang tapi mana? Mana paling molos ya? nah, berarti tidak boleh datang terlambat, disiplin ya. Targetnya di sini. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab Bu, dari apa sekolah? Berarti tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya, iya. Bukan berkomitmen Bu, bukan tepat waktu. Bisa juga ya? Berarti yang satu Bu tanggung jawab, koma, Berkomitmen, koma. Tanggung jawab, koma. Tanggung jawab dan berkomitmen. Iya. Rajin nggak masuk? Iya. Jadi maksudnya kan koma tambah Masuk gede berarti harus sini. Kondisional duit. Tanggung jawab. rajin, koma. Dan rajin ya Bu, dan rajin ya. Rajin Ibu, Ini dalam dulu dalam keyakinan itu disiplin dan ada yang berapa ya berarti bisa ngomong ada tanggung jawab. yang kedua. Apa yang itu? Disiplin dalam berpakaian. Tanggung jawab. Berarti tanggung jawab juga. Komitmen juga kan harus Itu kan berpakaian seragam sesuai dari tanggung jawab karena komitmen. Nggak tahu. Kenapa? Ini sudah Ya, kembali dari menjaga kebersihan dan kerapihan di rajin, rajin ya Bu. rajin ya. Rajin, terus keamanan juga kan? Rajin, keamanan, Percaya diri. Rapiah. rajin, keamanan. Kita belajar. Nomor 4, membaca kepada temannya, bersyukur bisa nggak ada syukur. Kan ini dari kan, Rasa syukur. Tanggung jawab.
komitmen, terus Keadilan ya belum. Keadilan jadi keamanan. Apakah dari keselamatan ya? Keadilan keselamatan atau keadilan keselamatan? Keadilan keselamatan itu. Keadilan keselamatan. Iya. Keadilan keselamatan. saya Iya, kasih sayang. Keadilan keselamatan, kasih sayang. Keamanan. Pokoknya jadi syukur juga bisa yang syukur. Dan keamanan. Jujur, percaya diri, kemudian Percaya diri, komitmen, tanggung jawab, tanggung jawab. Percaya diri, tanggung jawab. sama komitmen. Bisa dimasukkan Komitmen melakukan. Aku masukkan 9B komitmen. kok 9 atau 10? Menjaga saluran. Nah, kalau menjaga saat tanggung jawab juga, kalau nomor 9 tanggung jawab juga masuk, komitmen masuk, jangan Nomor sampai 9 tanggung jawab komitmen ya. nomor 9 dulu. Ini nomor 9 kan? Oke, lanjutkan. 10 rajin berangkat sekolah, rajin, tanggung jawab, komitmen, rajin berkomitmen. Selesai Bapak Ibu ya? Mesti membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas dan nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut. Nanti itu ya bisa dibacakan ke depan perwakilan. Berarti ada 3 bisa dibacakan maju. Ini hasil diskusi kelompok kita menentukan peraturan kelas, di mana kita menentukan ada 10 peraturan kelas yang sudah kita buat. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal yang ditentukan. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang keempat, tidak boleh membuang sampah di kelas. Yang kelima, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan pelajaran. Yang kelima, tidak boleh gaduh saat pelajaran. Berikutnya, yang ketujuh, tidak boleh mengejek teman. Yang kedelapan, dilarang mencontek saat ulangan. Yang kesembilan, dilarang merusak sarana dan prasarana sekolah. Yang ke-10, tidak boleh membolos sekolah. Sekian itu dari kelompok kami. Terima kasih. Dan sebelumnya
aturan kelas. Sini kami akan membaca keyakinan kelas. Ada 10. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, disiplin dalam berpakaian. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapihan ruang kelas. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, memperhatikan penjelasan dari guru dengan baik. Yang keenam, tertib saat pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh, saling menghargai sesama teman. 8. Harus jujur dalam mengerjakan ulangan. 9. Menjaga sarana dan prasarana sekolah. 10. Rajin berangkat ke sekolah. Demikianlah keyakinan kelas yang kami buat. Atas waktunya, di sini saya akan membacakan nilai-nilai kebajikan dari tadi keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini ada tanggung jawab, berkomitmen dan rajin, terus tanggung jawab, berkomitmen, rajin, keamanan, rasa syukur, tanggung jawab, kesabaran, integritas, berkomitmen, tanggung jawab, keadilan, keselamatan, kasih sayang dan keamanan, kejujuran, percaya diri, tanggung jawab, berkomitmen, rajin, tanggung jawab, berkomitmen. Itu hasil dari nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terima kasih. Terima kasih yang tadi telah berdiskusi dalam membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan pun yang harus diterapkan dalam keyakinan kelas. Murid-murid yang kita harapkan dapat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Contoh hasil keyakinan kelas 5. Contohnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-tolong, hidup rukun dengan teman. Terima kasih. Pemaparan tadi tentang disiplin positif sudah selesai. Saya harap kedepannya Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya masing-masing, sehingga disiplin positif, budaya positif di sekolah kita dapat kita saya minta Bapak Ibu mereview dari pemaparan saya tadi tentang diskriminasi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Dari pemaparan materi yang tadi disampaikan sama Bu Mem, saya mendapatkan materi bahwa mendisiplinkan anak dengan tanpa memberikan hukuman dan tanpa memberikan hadiah itu akan lebih mengena dan akan tertanam dalam diri anak itu dalam jangka panjang. Jadi nanti kedepannya saya akan belajar untuk mendisiplinkan anak di kelas tanpa adanya pemberian hukuman ataupun pemberian reward atau hadiah. Terima kasih. Terima kasih Bella. Lanjut, Mbak Widi. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Mei tadi, selanjutnya saya akan tidak akan memberikan hukuman di kelas, akan membuat peraturan kelas sesuai dengan keyakinan kelas dari siswa-siswa. Seperti itu, Bu. Dari pemaparan materi dari Bu Mai, saya mendapatkan di sini tentang 5 posisi kontrol guru. Dari kontrol sebagai penghukum, kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kontrol sebagai teman, dan kontrol sebagai pemantau, dan kontrol sebagai manajer.
menurut saya itu saya akan mengambil posisi sebagai kontrol sebagai manajer. Terima kasih. Dari saya, menurut dari pemaparan Bu Mei, saya tangkap dalam permasalahan di kelas, saya tidak akan menggunakan cara hukuman, tapi saya akan menggunakan dengan cara segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kemudian dan menanyakan keyakinan. Terima kasih. Tadi sudah memaparkan hasil diskusi yaitu tentang keyakinan kelas. Semoga bahwa itu dapat menerapkan ya di kelas dengan tadi restitusi, ketika restitusi, kemudian posisi kontrol guru, kemudian tentang pembuatan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah, mudah-mudahan dari murid-murid kita dapat melaksanakan keyakinan kelas dari motivasi intrinsik. Oke. Nah, sehingga suatu saat jika setelah kita tercipta budaya positif, maka visi SD kita yaitu mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila dapat tercapai. Ya, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.